Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi dari tugas Sistem Informasi Manajemen pertemuan ke-9. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Febrian Arga Wahyudi dengan nomor NIM 19042058, akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil rangkuman dari artikel atau jurnal mengenai evaluasi sistem informasi manajemen di sektor publik. Ya, mungkin langsung saja. Itu saya akan menjelaskan pertemuan 9 rangkum jurnal atau artikel materi sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan judul, yaitu judul jurnalnya adalah Evaluasi Kebijakan Sukabumi Partioptori Responder atau yang disingkat dengan SUPER dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disingkat SPBE di Kota Sukabumi. Nah, mungkin kita masuk pada slide yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan, teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini merupakan sumber daya yang dimanfaatkan oleh organisasi, terutama organisasi pemerintahan, dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. E-government sebagai basis dari berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan kemudahan dalam menerapkan dan membantu pelaksanaan pelayanan kepada publik agar tercipta pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Peraturan mengenai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang SPBE. Sebagai respon dari peraturan tersebut, pemerintah Kota Sukabumi mengimplementasikan dalam program Sukabumi Participatory Responder atau yang disingkat dengan SUPER. SUPER merupakan program layanan pengaduan dari masyarakat yang dilaksanakan melalui elektronik dan melibatkan peran aktif dari partisipasi publik dan dari dua arah, sehingga masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah terkait pelayanan publik yang diberikan. Nah, aplikasi SUPER dilaksanakan mulai tanggal 17 Desember 2018. Sejak didirikan, aplikasi SUPER sudah menerima aduan dari masyarakat sebanyak 627 responden dan sudah diproses oleh instansi terkait dalam waktu 3 kali dalam 24 jam dari aduan yang masuk berdasarkan penjelasan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Meskipun telah dilaksanakan secara maksimal, namun peneliti jurnal ini masih menemukan fenomena masalah yang menjadi sumber penelitian untuk mengevaluasi program tersebut. Yaitu yang pertama, masyarakat belum mengetahui mengenai aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Dan yang kedua, terdapat masyarakat yang sudah mengetahui, namun aplikasi SUPER akan tetapi masih belum mengetahui bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut. Yang kedua, daftar pustaka. Daftar pustaka yang digunakan dalam artikel ini yaitu adalah evaluasi kebijakan publik. Nah, penelitiannya adalah, menurut William Dunn, evaluasi kebijakan publik adalah istilah evaluasi yang disamakan dengan penaksiran atau appraisal, pemberian angka, dan penilaian. Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Adapun pendapat lain menurut Subur mendefinisikan bahwa evaluasi kebijakan sebagai berikut, yaitu kegiatan untuk meningkatkan tingkat suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk pendahuluan, yang pertama konsep Sukabumi Participatory atau Responder atau yang disingkat dengan SUPER. Sukabumi Participatory Responder merupakan suatu aplikasi yang dibuat memanfaatkan teknologi informasi dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara digitalisasi.
Super adalah aplikasi yang memuat suatu layanan pengaduan secara digital untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan berbagai keluhan kepada pemerintah dengan memuat sistem keamanan dan kerahasiaan yang sangat terjaga. Next, kita masuk kepada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, mungkin maksud dari pendekatan kualitatif ini adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi dari daerah tertentu. Nah, kita masuk pada unit analisis dan setting information. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit penelitian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, aktivitas berinteraksi secara sinergis. Informan adalah orang-orang yang benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Next, kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana hasil dari evaluasi kebijakan super dalam penerapan SPBE dengan menggunakan kriteria evaluasi menurut William Dam dengan mewawancarai informan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Yang pertama itu efektivitas. Berdasarkan penelitian mengenai kriteria efektivitas, peneliti menginterpretasikan bahwa dalam pelaksanaan program aplikasi super, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi secara umum dapat dikatakan sudah efektif dalam pelaksanaannya, karena aplikasi ini sudah mempermudah masyarakat dalam penyampaian aduan, saran maupun kritik terhadap instansi terkait di Kota Sukabumi. Yang kedua, efisiensi. Berdasarkan hasil wawancara dari informan 1, 2, 3, 4, dan 5, menginterpretasikan bahwa aplikasi super yang digunakan sudah baik dalam menyampaikan aduan, laporan, maupun menyampaikan tidak memakan waktu yang lama, bahkan terhitung cukup cepat tanpa adanya hambatan apapun. Yang ketiga, kecukupan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan 2 dan 3 mengenai kriteria kecukupan peneliti, melihat adanya kesamaan respon dari informasi 1, 4, dan 5 yang sama berpendapat seperti apa yang disampaikan informan 2 dan 3, di mana melihat dari kriteria kecukupan aplikasi super sangat memenuhi kebutuhan dalam memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai aduan kepada pemerintah. Peneliti menginterpretasikan berbagai aduan kepada bahwa tingkat kecukupan aplikasi super dalam upaya ataupun keluhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran ataupun keluhan kepada pemerintahan dapat dikatakan sudah cukup baik. Yang keempat, responsivitas. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai kriteria responsivitas dalam pelaksanaan penerapan aplikasi super di Sukabumi, peneliti menyimpulkan bahwa responsivitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi selaku pengelola aplikasi super dalam pelaksanaan dinilai cukup baik. Respon baik dari masyarakat dan pemerintah pada program ini sangat mendukung program ini. Next, untuk ketepatan. Berdasarkan pada seluruh pernyataan di atas, peneliti menginterpretasikan bahwa aplikasi super memberikan dampak bagi masyarakat dan pemerintah. Dampaknya yaitu adanya digitalisasi pelayanan aduan yang semula berupa aduan konvensional di mana masyarakat mesti datang langsung ke instansi terkait, tapi dengan adanya aplikasi super ini menjadikan lebih mudah. 6. Perataan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, mengenai kriteria peralatan menerangkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penyelenggara kebijakan masih kurang optimal, di mana dilihat dari berbagai sosialisasi yang dilakukan terlihat belum optimal. Dan selain